Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Nalendra dengan NIM 0511997934. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan asal saya dari UPBJJ Pangkal Pinang. Kali ini saya membuat video dengan tujuan yaitu memenuhi tugas kedua dari mata kuliah berpraktik, yaitu jaringan komputer. Berikut adalah tampilan videonya beserta dengan penjelasannya. Ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah berpraktik, yaitu jaringan komputer, yang dimana saya disuruh untuk menjelaskan serta mempraktikkan dari perintah-perintah CMD yang meliputi CD, CLS, dir, ipconfig. Lalu di sini ada ping, netstat, tracer, patchping, nslookup, nets, route, dan net. Semua perintah ini akan saya praktikkan serta akan saya jelaskan di dalam video ini. Kita mulai dari nomor 1, yaitu perintah cmd cd. Nah, cd ini digunakan untuk menampilkan bahwa kita itu berada di file yang mana, atau cd ini juga sebuah perintah yang dapat digunakan untuk berpindah dari folder satu ke folder lain. Jadi ibaratkan dalam game itu kita seperti berteleportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya CD. Nah, contohnya adalah sekarang kita berada di file C users Ganta. Nah, bagaimana kalau kita ingin berpindah tempat? Misalnya saya ingin pindah ke file Java. CD file C Java. Nah, awalnya yang kita menggunakan C users Ganta sekarang berpindah menjadi file C dan berada di file Java. Lanjut ke nomor 2, yaitu perintah CLS. CLS ini singkatan dari clear screen. Artinya kita itu seperti menghapus semua perintah-perintah yang ada CMD ini. Misalnya perintah yang sebelumnya saya menggunakan CD. Ketika saya mengetikkan CLS, maka semuanya akan hilang, maka akan terhapus. Lanjut ke nomor 3, yang dimana di sini adalah perintah CLS garis miring dan tanda tanya. Dalam CMD, garis miring dan tanda tanya itu digunakan sebagai pemberian informasi atau bantuan kepada usernya terkait cara penggunaan perintah tersebut. Jadi misalnya CLS garis miring tanda tanya. Nah, jadi di sini CLS ini digunakan sebagai clear the screen. Kita lanjut ke nomor 4 juga, dir garis miring tanda tanya. Bagian ini merupakan informasi terkait cara penggunaan perintah dir ini. Di sini display a list of files and subdirectories in a directory. Jadi kita disuruh untuk memberikan alamat lengkap apa gitu dari perintah cdir ini, mulai dari misalnya drive-nya, path-nya, atau file name-nya. Baik, kita masuk ke nomor 5, yaitu perintah ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk mengetahui informasi jaringan yang sedang aktif di komputer. Biasanya itu bentukannya seperti wifi atau router, atau bisa pun juga kayak IP address dari komputernya begini. Nah, ini merupakan jaringan yang aktif di komputer ini. Saya mohon izin untuk memberikan efek blur pada video ini, terutama pada bagian wireless LAN adapter wifi-nya ini, karena cukup berbahaya menurut saya jika menampilkan alamat IP di ranah publik. Nah, di sini yang aktif itu adalah wireless LAN adapter WiFi, yaitu WiFi saya yang jaringannya yang aktif pada komputer ini. Jadi di sini terdapat IPv4 address subnet mask default gateway juga. Jadi IPv4 address ini merupakan alamat IP dari laptopnya di jaringan WiFi-nya. Lalu di sini ada subnet mask. Subnet mask ini merupakan batas wilayah dari jaringannya. Lalu selanjutnya adalah default gateway. Default gateway ini merupakan alamat dari router WiFi. Jadi router WiFi ini merupakan seperti gerbang keluar dari jaringan lokal menuju ke internetnya. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu ipconfig garis miring all.
Ini sama halnya dengan IP config sebelumnya, cuma yang membedakan di sini adalah ini merupakan yang lebih lengkapnya. Infonya yang lebih lengkap. Jadi IP config yang sebelumnya merupakan ringkasannya dan yang ini merupakan IP config yang lebih lengkapnya lagi. Di sini juga terdapat misalnya kayak description-nya. Description-nya itu merupakan nama atau jenis perangkat jaringannya. Misalnya nama WiFi-nya apa. Lalu di sini juga kayak ada DCHP enable. Kalau misalkan dikatakan yes, berarti alamat IP yang didapatkan itu otomatis dari si routernya. Lalu di sini ada list. Di sini ada list. List ini merupakan waktu komputernya dapat alamatnya IP-nya itu kapan dan kapan alamat IP itu diperbarui gitu. Selanjutnya juga ada di sini DNS ya, DNS server. DNS itu biasanya digunakan untuk menerjemahkan nama websitenya menjadi alamat IP. Lanjut ke nomor 7. Di sini merupakan IP config garis miring tanda tanya. Nah, seperti pada nomor 3 dan 4, penggunaan dari garis miring dan tanda tanya ini digunakan untuk memberikan informasi kepada usernya terkait penggunaan si perintahnya. Nah, ini merupakan informasi terkait perintah tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nomor 8 adalah perintah dari IP config release. Nah, perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang kita gunakan sekarang. Misalnya jaringan yang aktif sekarang yang saya gunakan adalah WiFi. Jadi saya menggunakan perintah ini untuk memutuskan dari jaringan tersebut. Namun itu hanya bersifat sementara. Nomor 9 yaitu IP config garis miring renew. Nah, perintah ini digunakan untuk kita itu seperti meminta alamat IP baru. Jadi misalnya kayak gini, analoginya seperti kita keluar dengan nomor antrian. Kita memiliki nomor antrian dan kita keluar dengan menggunakan nomor antrian tersebut. Lalu kita mau masuk lagi ke antrian tersebut tentunya dengan nomor yang baru. Nah, itulah fungsi dari IP config si renew ini. Jadi kalau IP config release itu melepaskan jaringannya, lalu untuk IP config renew itu kita meminta alamat IP-nya yang baru. Nah, ini merupakan alamat IP yang baru saja diberikan oleh si routernya. Nomor 10 adalah perintah dari IP config display DNS. Nah, display DNS di sini digunakan untuk menampilkan cache, seperti menampilkan cache DNS. Nah, DNS itu apa? Cache DNS itu seperti daftar riwayat web yang pernah kita buka. Nah, DNS itu kan berfungsi sebagai menerjemahkan web-webnya menjadi alamat IP. Nah, alamat IP yang pernah kita kunjungi webnya itu kan ada historinya. Nah, itu kita bisa menampilkannya dengan menggunakan perintah ini. Lalu kita juga bisa menghapus history tersebut menggunakan perintah ipconfig flash DNS. Nah, ini merupakan pernyataan bahwa kita sudah menghapus cache dari DNS tersebut. Perintah ke nomor 12 yaitu ipconfig register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk memperbarui atau mendaftarkan ulang alamat DNS komputer ke jaringannya. Jadi fungsinya ini biasanya pada kasus yang baru ganti alamat IP atau misalnya masalah koneksi pada DNS-nya. Lalu untuk tujuannya biasanya untuk melapor ulang keberadaan dari data kita ke sistem utama DNS servernya agar data tersebut tetap terdaftar dan tidak error gitu ya. Selanjutnya adalah perintah ping. Perintah ini digunakan untuk mengecek komputer kita itu terhubung atau tidak ke suatu alamat. Jadi misalnya kalau kita itu pengen tahu apakah kita terhubung atau enggak ke Google misalnya, komputer akan memberikan atau mengirimkan sebuah data kecil ke alamat tujuannya. Biasanya untuk melihat apakah ada balasannya.
Jika terhubung, maka kita akan mendapatkan balasan dari alamat tersebut. Jadi misalnya saya ingin melihat apakah saya terhubung dengan Steam. Di sini dituliskan send-nya 4, terkirimnya 4, dan diterimanya 4. Lalu loss-nya 0. Jadi di sini dapat dikatakan kita mengirimkan ping ini menunjukkan bahwa kita itu terhubung ke Steam-nya. Selanjutnya adalah perintah dari netstat, yaitu sebuah informasi atau daftar koneksi jaringan atau port yang sedang aktif pada komputer ini ya. Jadi ini adalah daftar dari jaringan-jaringan komputer yang aktifnya. Di sini kita akan mencoba mempraktikkannya dan menunggunya sebentar. Nah, di sini saya blurkan. Nah, intinya ini adalah daftar koneksi atau jaringannya atau portnya yang aktif pada saat sekarang. Selanjutnya ada perintah tracer. Perintah ini digunakan untuk melacak jalur yang dilewati datanya ke alamat tujuannya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, trace complete. Kita itu seperti melacak jalurnya ya, jalannya menuju ke Google-nya. Jadi ibaratkan nomor-nomor ini, alamat-alamat data ini, itu seperti misalnya kita ke rumah teman kita itu ngelewatin apa aja. Misalnya yang pertama ini, kita ngelewatin toko A. Lalu yang kedua ini kita melewati toko B. Nah, seperti itulah tracer ini. Selanjutnya adalah ada perintah pet ping. Pet ping ini merupakan kombinasi dari perintah ping dan tracer. Jadi kalau dianalogikan, pet ping ini seperti kita itu menelpon teman kita apakah dia ada di rumah atau tidak. Jika misalkan dia mengangkat telepon dan mengatakan bahwa ia ada di rumah, maka kita itu terhubung dan kita akan otomatis langsung mencari jalan terbaik atau jalan ke rumah teman kita. Selanjutnya adalah nslookup. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk mencari tahu alamat IP dari sebuah situs web. Misalnya saya akan menggunakan nslookup dari google.com. Di sini tertulis bahwa ini merupakan alamat IP-nya dari si Google-nya ini. Selanjutnya adalah perintah dari nets. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk mengatur, mengubah atau memperbaiki pengaturan jaringan di Windows-nya ini, di komputernya. Kalau misalkan kalau IP config itu hanya menampilkan info dari jaringannya saja, tapi kalau nets ini bisa mengubahnya langsung ya. Misalnya saya ingin melihat jaringannya ya dulu ya, melihat daftar dari WiFi yang pernah saya hubungkan dengan komputer ini. Nets will show profile. Nah, ini merupakan daftar dari WiFi yang pernah terhubung dengan komputer ini. Nah, biasanya untuk memanipulasinya bisa dengan Nets will show profile lalu diikuti dengan nama-nama dari WiFi-nya tersebut. Nah, pada saat di situ kita bisa langsung memanipulasi jaringan tersebut. Selanjutnya adalah ada perintah route. Gunanya untuk mengatur rute yang akan dipakai sistemnya. Jadi, kalau misalkan tracer itu biasanya hanya untuk melacak rutenya saja. Tetapi kalau route ini misalkan dianalogikan seperti kita ke suatu tempat yang dimana kita menggunakan GPS. Nah, kita di situ bisa mengubah jalurnya menuju ke alamat tersebut. Nah, route itu seperti itu. Selanjutnya adalah perintah net, yaitu perintah yang digunakan untuk mengatur berbagai fungsi dari jaringan dan sistem. Misalnya usernya, servisnya, atau koneksi dari jaringan. Perintah net ini seperti asisten admin jaringan. Itu tuh dia bisa memulai dari mengatur siapa yang boleh masuk hingga ke layanan apa yang sedang aktif. Jadi banyak ya fungsi dari net ini. Misalnya saya ingin melihat dari daftar pengguna atau akun-akun yang ada di komputer ini. Misalnya saya menggunakan perintah net user. Nah, ini merupakan akun-akun yang ada di komputer ini. Baiklah, sekian dari video tugas kedua dari mata kuliah berpraktik. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.
Saya terbuka terhadap sebuah koreksi atau sebuah saran atau sebuah kritikan dari teman-teman semuanya terhadap video tugas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.